Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru lagi dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau memenuhi semua kebutuhan keperluan kami. Engkau lindungi, engkau jagai setiap langkah hidup kami. Sebab engkau gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur, engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengetahui semua yang kami perlu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru yang tak pernah terlambat bertolong. Kesan setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan
Sepanjang umur hidup kami, bersyukur rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang disembah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, tiada yang seperti
sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Yesus. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, Tuhan. Haleluya. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tak pernah berubah, terus sekarang dan selamanya. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Allah yang disembah, layak dipuji, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Allah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dusta dan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau Bapa yang setia dan mulia. Kau setia,
kasih setiamu yang menyediakan yang ku kau setia tahu kita terus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu telah menyediakan yang ku perlu. Kau setia tahu kita Bapa, kau setia. Kau setia tahu kau setia, kau setia tahu kau setia, kau setia tahu kita Bapa, kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama. Engkau tetap sama dan Engkau tak pernah berubah. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, karena kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini, dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sorry, saya minum sebentar. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, bersyukur, mengawali hari yang baru, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah ada di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-8. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan karena cukup panjang ayat-ayat ini. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Dan ternaknya suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Nah, hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari pasal ini adalah ada prinsip pulih setelah bertobat. Karena kita tahu di pasal sebelumnya bagaimana bangsa Israel kalah terhadap kota Ai yang jauh lebih kecil dari kota Yeriko, kota yang besar dengan tembok yang sangat tebal. Nah,
Jadi prinsip pertama yang kita harus belajar, pulih setelah tobat. Seperti apa yang saya tulis kemarin di renungan harian yang saya kirimkan juga ke Bapak Ibu. Seperti statement yang di ada di Kempria, dan saya percaya itu harus kita hidupi, yaitu dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Karena kalau masalah itu banyak solusinya. Tetapi kalau dosa itu cuma satu, yaitu bertobat. Nah, ada begitu banyak orang hari-hari ini mendegradasi dosa hanya menjadi sebuah masalah dalam hidupnya. Dan itu satu hal yang fatal. Tapi mari kita terus memiliki sikap hati yang benar. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ketika sahabat rohani, ketika Bapak rohani mengingatkan kita, menegur kita lebih tepatnya tentang dosa, mari kita bersegera bertobat seperti Daud, sehingga Daud berkenan di mata Tuhan. Karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel tentunya yang pertama kita tahu, karena ada Achan yang mengambil jarahan yang Tuhan larang. Karena Tuhan berfirman bahwa kota Yeriko harus dimusnahkan semuanya, total. Nggak ada yang boleh sisa. Tapi Achan bertindak melawan perintah Tuhan. Dia mengambil beberapa barang yang dia sukai dan dia sembunyikan. Itu dosa, dan dari kisah itu kita tahu dosa itu akan memunculkan dosa yang lain. Dan kita tahu dosa yang lain adalah kesombongan. Karena ketika mereka bangga bisa mengalahkan kota Yeriko, dan mereka berpikir untuk mengalahkan kota Ai, nggak perlu banyak-banyak, mereka hanya mengirim sedikit, ya mungkin bukan karena semata-mata karena sombong, karena mereka punya perhitungan, tapi ternyata perhitungan mereka salah, bukan semata-mata karena perhitungan mereka, tapi ternyata ada dosa. Jadi bukan soal perhitungannya, tapi semua itu kembali ke motivasi. Tapi prinsipnya adalah dosa itu kalau nggak diberesin, dia pasti akan memunculkan dosa yang lain. Nah, tapi ketika pada akhirnya bangsa Israel bertobat dan Achan menerima ganjaran dari dosanya, maka memasuki pasal yang ke-8, prinsip yang kita belajar hari ini adalah pulih setelah tobat. Jadi kalau kita mau hidup kita dipulihkan, hidup kita mengalami lagi kasih karunia Tuhan, mengalami lagi pertolongan Tuhan, maka kata kuncinya adalah bertobat ketika kita berdosa. Jangan menganggap dosa hanya sekedar masalah, dan kita anggap ya namanya juga masalah, ya sudahlah, biarlah dengan berjalannya waktu selesai begitu saja. Nggak bisa. Karena dosa itu bersifat mengikat. Maka kita bisa melihat berapa banyak orang yang menganggap dosa itu hanya sekedar masalah, akhirnya dia jatuh lagi di dosa yang sama. Jatuh lagi di dosa yang sama. Berulang-ulang dia akan jatuh di dosa yang sama, karena dia nggak pernah beresin. Karena dia anggap cuma sekedar masalah. Nanti kalau ada pemicunya, ya maklumlah, namanya juga masalah. Nah, tapi pagi hari ini, mari kita punya sikap hati yang benar. Ketika kita ditegur, dinasehati bahwa itu dosa, segeralah bertobat dan jangan lakukan lagi. Makanya prinsip yang diajarkan di Camp Pria Sejati adalah dosa dosa, dosa bukan sekedar masalah. Dan Yakobus 5 ayat 16 katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena ketika kita sembuhlah, keadaan kita akan dipulihkan. Karena kalau enggak, ya akhirnya kita menganggap hal-hal yang sebenarnya dosa hanya kita anggap sekedar masalah, dan akhirnya kita akan lakukan berulang-ulang,
Dan itu membuat perkenanan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Karena sekali lagi ingat, memang kasih Tuhan tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari, pulih setelah tobat. Dan kita bersyukur dari ayat yang kedua kita tahu, Tuhan akhirnya memberikan keleluasaan bagi bangsa Israel, yaitu mengizinkan menjarah ternak dan harta yang ada di kota Ai. Karena Tuhan tahu nih bangsa Israel nggak akan tahan dengan godaan. Kalau disuruh musnahkan nanti jangan-jangan terulang lagi kasus Achan. Makanya ketika menyerbu dan membinasakan kota Ai, Tuhan mengizinkan dijarah barang-barangnya. Oke, ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Jadi mereka nggak mau lagi memakai jumlah yang kecil, hanya 3.000 dalam kesombongan mereka. Tapi mereka bertindak di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Yosua memilih 30.000 orang, 10 kali lipat dari yang mereka kirim sebelumnya. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah bahwa kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam hari itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur, seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tangan. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai.
Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya di tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di sana atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari, kita butuh hikmat Tuhan untuk mengatur strategi di dalam menghadapi hidup ini dan belajar taat. Jadi ketika bangsa Israel bertobat, keadaan mereka dipulihkan dan mereka harus menghadapi bangsa Ai, maka mereka harus menghadapinya dengan strategi. Jadi hidup ini kita juga butuh hikmat untuk menjalani hari-hari hidup kita, menghadapi ada begitu banyak perkara dalam hidup ini. Dan sekali lagi, yang kedua kita belajar hari ini, kita butuh hikmat Tuhan. Dan yang berikutnya kita taat. Terkadang apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita sepertinya nggak cocok dengan apa yang kita pikir secara logika manusia. Tapi mari belajar taat. Apa itu taat? Dengar dan lakukan. Jadi dari kisah yang kita bisa belajar pagi hari ini, bagaimana Yosua memerintahkan bangsa Israel dan bangsa Israel taat pada pemimpinnya. Jadi yang kedua, kita punya hikmat Tuhan sehingga kita bisa mempunyai strategi menghadapi hidup dan kita belajar taat kepada pimpinan Tuhan melalui Bapa rohani kita. Karena kalau kita baca pasal sebelumnya, yang ngatur itu bukan Yosua. Tapi kenapa muncul angka 3.000? Itu muncul dari bawah. Ketika mereka mengalahkan Yeriko dan ketika mereka mau menyerbu Ai, bukan Yosua yang atur, tapi orang Israel yang atur. Mereka ngomong sama Yosua, kalau Bapak Ibu baca, nggak usah banyak-banyak kita kirim ke kota Ai, cukup 3.000. Nah, makanya inilah butuhnya yang namanya pemimpin dalam hidup ini. Makanya Tuhan kenapa menempatkan selalu di atas kita itu ada yang namanya otoritas. Tentu otoritas utama kita itu Tuhan. Terus pemerintahan itu juga otoritas kita. Di gereja ada otoritas kita. Di perusahaan ada otoritas kita. Di rumah ada otoritas kita. Walaupun berkali-kali saya katakan kita kan selalu hidup di dua sisi. Di dua sisi artinya begini. Di satu sisi kita sebagai otoritas. Sebagai otoritas tentu kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita mengatur orang-orang yang kita pimpin. Kita butuh hikmat Tuhan untuk membuat strategi untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang kita pimpin. Tapi di sisi lain, ketika kita adalah orang-orang yang di bawah otoritas, maka belajarlah taat pada otoritas. Karena ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Ketaatan itu akan mendatangkan kemenangan. Jadi hal yang kedua hari ini kita belajar, kita ini hidup harus taat kepada otoritas.
Tapi kalau kita ada di posisi sebagai otoritas, seperti kalau suami adalah otoritas di dalam keluarga, maka kita butuh hikmat Tuhan untuk mengatur keluarga kita. Kalau kita adalah pemimpin dalam sebuah perusahaan, kita adalah otoritas di perusahaan itu, maka kita butuh hikmat Tuhan untuk memimpin dan mengatur semua karyawan. Kalau kita adalah orang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan, kita menjadi otoritas bagi rakyat, maka kita butuh hikmat Tuhan untuk mengatur strategi, mengatur rakyat. Jadi hal yang kedua adalah taat kepada otoritas, dan kalau kita sebagai otoritas bagi orang lain, hiduplah bergantung kepada Tuhan. Hikmat Tuhan untuk memampukan kita mempunyai strategi untuk mengatur. Itu yang kita belajar. Nah, perikop berikutnya dari Yosua pasal 8, Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sana di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anaknya, dan kepada pendatang yang ikut serta. Nah, ini sebuah tindakan, atau kalau boleh dibilang sebuah tradisi yang dibangun, yang diajar, budaya yang terus dilakukan terus-menerus, yaitu membacakan Taurat Tuhan, membacakan firman Tuhan, dan disertai dengan apa? Berkat dan kutuknya. Artinya apa? Supaya ada hal yang diingat. Tentu walaupun ini dalam konteks perjanjian lama, firman Tuhan itu harus dilakukan supaya mendatangkan berkat, tapi sebaliknya kalau enggak dilakukan, itu mendatangkan kutuk. Tapi tentu kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, sekali lagi kita melakukan firman Tuhan, itu bukan karena supaya diberkati, kita melakukan firman Tuhan juga bukan karena takut dikutuk oleh Tuhan, enggak. Tapi mari setiap hari seperti apa yang kita lakukan hampir 3 tahun ini, itu setiap hari dengar firman Tuhan, dan kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan tentu prinsipnya adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, menggenapi janji-janjinya. Jadi mari jadilah umat yang taat kepada firman Tuhan. Jadi ini yang bisa kita belajar hari ini. Saya ulang, yang pertama itu pulih setelah bertobat. Jadi mari ketika kita hilaf melakukan dosa, dan ketika kita ditegur, dinasehati, cepatlah bertobat. Jangan cari alasan. Dan jangan mendegradasi dosa hanya menjadi sekedar masalah. Tapi mari bertobat supaya keadaanmu dipulihkan. Ketika engkau melakukan sesuatu lagi, disertai dan diberkati Tuhan. Yang kedua, kita ini belajar sebagai otoritas, kita hidup bergantung dengan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa mengatur dengan strategi orang-orang yang kita pimpin. Dan kalau kita di posisi sebagai orang yang di bawah otoritas, jadilah pribadi yang taat kepada otoritas. Dan yang berikutnya, di perikop yang terakhir kita belajar bahwa setiap hari
Ada mesbah peringatan, mesbah korban, persembahan, dan keselamatan yang harus kita bangun dan membacakan firman Tuhan. Atau kalau istilah kita sekarang 4M. Setiap hari kita menerima firman, merenungkan firman, terus melakukan firman dan membagikan firman. Karena itu menjadi bagian kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Dan mari kita praktekkan. Oke, apakah ada yang lain mau menambahkan sesuatu? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Setiap kami bangun dengan keadaan yang sehat ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga setiap kami bisa terus datang ke hadapan-Mu, terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu buat pagi hari ini ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau ya Tuhan, dan bertobat atas segala apapun yang kami lakukan yang salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di mana di pagi hari ini kami juga mau taat Tuhan, tunduk kepada otoritas yang ada ya Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan kepemimpinan kami, supaya bisa membawa orang-orang yang di bawah kami dalam apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan, yang senantiasa terus untuk memberi pengajaran kepada kami ya Bapa. Tuhan taruhkan hikmat-Mu, urapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga berkati ya Bapa. Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan juga berkati istri, suami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus menyertai kehidupan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih, dan juga buat setiap pekerjaan kami, usaha kami, juga Tuhan berkati semua ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini, di mana kami sepakat, kami berdoa buat Ko Andreas ya Tuhan, kokonya Dorcas ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan juga teguhkan hatinya Tuhan. Biarlah selalu percaya hanya kepada Engkau, Kristus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya ya Bapa. Biarlah Tuhan juga terus mengurapi dia, memberi dia hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mata rohaninya dibukakan lebih lagi ya Bapa di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Ko Andreas ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana pagi ini mau perjalanan ke Jember ya Bapa, memakai mobil. Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus kendaraan yang mereka pakai. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan. Tuhan pakai orang tua kami ini ya Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Siregar dan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bahkan juga anak-anak dan menantu cucunya juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biarlah kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia ini dipenuhi damai sejahtera-Mu, dipenuhi sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya di mana tanah kami juga menjadi tanah yang subur ya Bapa. Dan juga tanah kami Tuhan dipenuhi eh, dengan hasil bumi yang melimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami, dan juga kami berdoa buat pemerintahan kami, buat presiden kami,
Pak Joko Widodo ya Tuhan, biar Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu ya Bapa untuk menjalankan roda pemerintahan ini, membawa bangsa Indonesia ini lebih baik ya Tuhan. Bahkan menteri-menteri yang ada, gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan. Biarlah mereka juga terus bekerja sama untuk membangun Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga membawa Indonesia ini lebih baik dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan biarlah kami mau terus diingatkan oleh firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami berjalan seturut dengan firman-Mu, sehingga kami beruntung dan berhasil kemanapun kami melangkah. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memagai tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Sehingga dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan, apa yang kami kerjakan itu sesuai dengan firman-Mu, dan Engkau dipermuliakan, dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Semua mata melihat, setiap telinga mendengar, bahwa Engkau Tuhan ada beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Yuk, kok. Mau berangkat ya? Iya, mau berangkat. Izin ya. Oke. Ke Jambi, Pak. Doanya ya. Juga mau berangkat nih. Oke, selamat beraktivitas semuanya. Sampai ketemu.